dan korelasi. Dan sebelumnya tentunya nanti tidak ada yang sempurna di muka bumi ini kan, jadi ya mungkin nanti kalau misalnya teman-teman sekalian mendapatkan atau melihat kekurangan di dalam makalah yang saya buat ataupun di dalam presentasi saya pada hari ini, mohon untuk diberikan masukan sehingga makalahnya bisa menjadi lebih baik lagi meskipun tidak akan sampai kepada tahap kesempurnaan. Oke, baik. Pertama kita mulai dari latar belakang. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting bagi manusia yang tidak terlepas dari arti ataupun makna dari setiap kata yang diucapkan. Bahasa mengalami perkembangan seiring berkembangnya kehidupan manusia itu sendiri. Keren kalau ngomong bahasa Arab deh, royah ya, atau dicadar gitu. Merin aja udah. Memanfaatkan kosakata lama untuk makna baru. Pada dasarnya, dalam ilmu linguistik, bidang yang membahas tentang bunyi dikenal dengan ilmu fonologi. Dan bidang yang membahas tentang makna dikenal dengan ilmu semantik. Ilmu semantik dalam bahasa Arab kita kenal dengan istilah dalalah atau ilmu dilalah. Makna merupakan kajian yang penting dalam bahasa, karena tujuan dari berbahasa adalah menyampaikan makna antara penutur dan pendengar atau antara penulis dan pembaca. Secara etimologis atau secara bahasa, kata semantik berasal dari bahasa Inggris, yaitu semantik, yang diambil dari bahasa Yunani, sema, yang artinya kata benda. Sema ini ada kata benda di dalam bahasa Yunani yang artinya tanda atau lambang. Sedangkan kata kerja dari kalimat sema adalah semainut. Ini nggak tahu ya cara sebutannya benar atau tidak, tapi dalam tulisannya kayak gini. Yang mana semaino ini berartikan menandai. Yang dimaksud tanda atau lambang di sini adalah tanda-tanda linguistik. Dalam bahasa Arab, ilmu semantik dikenal dengan istilah ilmu dilalah yang berasal dari kata dalaya dulu dilalatan. Dalaya dulu dilalatan. Yang berarti menunjukkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Kemudian secara terminologis atau secara istilah, semantik atau dalalah adalah salah satu cabang linguistik yang mempelajari tentang makna. Definisi makna, Ferdinand de Saussure menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Khair, makna sebagai pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistik. Dan Aminuddin dalam bukunya mengemukakan bahwa makna merupakan hubungan antara bahasa dengan dunia yang disepakati bersama oleh pengguna bahasa sehingga dapat saling dimengerti. Dan dalam kamus linguistik, pengertian makna dijabarkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, makna itu adalah maksud pembicara. Yang kedua, pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia. Kemudian yang ketiga, hubungan dalam arti kesepadanan atau ketidaksepadanan antara bahasa dan alam luar bahasa atau ujaran dan semua hal yang ditunjukkannya. Kemudian yang keempat adalah cara menggunakan lambang bahasa. Jadi makna itu adalah cara menggunakan lambang-lambang bahasa. Kemudian ruang lingkup semantik yaitu seluruh tataran bahasa yang meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Jenis-jenis makna, menurut Faiz adalah, beliau mengatakan bahwa dalam ilmu dalalah dikenal ada 4 jenis makna, yaitu dalalah asasiyah atau mu'jamiyah, yang dikenal dalam bahasa Indonesia itu makna leksikal, kemudian
dilalah sorfiyah dan dilalah nahwiyah yang dikenal dengan makna gramatikal, dan yang terakhir adalah dilalah siyaqiyah mauqi'iyah yang dikenal dengan makna kontekstual. Dilalah asasiyah atau mu'jamiyah yang dikenal dengan makna leksikal adalah makna kata secara lepas, tidak terikat dengan kata yang lain yang berada pada kamus biasanya didaftarkan sebagai makna pertama dari kata yang terdaftar dalam kamus. Jadi maksudnya itu adalah dilalah asasiyah itu dilalah yang makna atau arti dari kata yang sebenarnya. Contohnya kode bahasa Indonesia ada kalimat emas. Kalau di kamus kita buka, maka kita akan mendapatkan pengertian bahwa emas itu adalah logam mulia berwarna kuning. Kemudian kata 4. 4 adalah bilangan sesudah 3. Kemudian kata tikus. Tikus adalah binatang pengerat berbulu dengan berekor panjang dan pada rahangnya terdapat sepasang gigi seri berbentuk pahat. Begitu. Kemudian yang kedua, dilalah sorfiyah ataupun dilalah nahwiyah atau yang dikenal dengan makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang dipertentangkan atau dioposisikan dengan makna leksikal. Makna gramatikal adalah makna yang baru timbul akibat terjadinya proses gramatikal seperti aplikasi yang dikenal dengan pengimbuhan, kemudian reduplikasi yang dikenal dengan kalimat dengan pengulangan dan komposisi atau pemajemukan. Misalnya kata kepala. Kalau kita kepala ini, kalau makna leksikalnya kan dia bisa berarti ketua atau pemimpin atau segala sesuatu bagian atas dari tubuh manusia itulah kepala. Namun kalau dia makna ini tidak cuma kepala saja, kita cuma bisa memahami kalimat arti leksikalnya saja. Kalau kita mau memahaminya dengan makna gramatikal, maka harus ada kalimat setelahnya. Di sini contohnya seperti kalimat kepala sekolah. Itu. Kemudian dilalah siyaqiyah mauqi'iyah atau makna kontekstual. Secara etimologis, kata kontekstual berasal dari bahasa Inggris yaitu konteks yang berarti hubungan kata, suasana, tempat, dan kalimat kontekstual yang berarti satu yang berhubungan dengan konteks, yang kedua dilihat dalam hubungan dalam kalimat. Kemudian dalam bahasa Arab makna kontekstual disebut dengan dilalah siyaqiyah karena kalimat siyak berarti hubungan, keadaan, persesuaian, dan kontak. Dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa makna kontekstual adalah makna yang timbul dari suatu atau dari situasi atau keadaan yang terjadi dari suatu atau keadaan yang terjadi dalam suatu ujaran. Contoh makna kontekstual ini contoh makna kontekstual ini adalah ada 3 kalimat. Yang sini ada kalimat pertama kaki ibu terluka karena tidak sengaja menginjak pecahan gelas. Kemudian di kalimat yang kedua, ketika aku sampai di kaki gunung Merapi, Andi sudah memutuskan untuk pulang. Kemudian di kalimat yang ketiga, ayah memotong kaki meja di ruang belajar karena terlalu tinggi. Ketiga kalimat tadi menggunakan kalimat di setiap kalimat yang di ketiga kalimat di sebelumnya semuanya menggunakan kalimat atau kata kaki. Akan tetapi berdasarkan konteks dari masing-masing kalimat, kata kaki tidak memiliki makna yang sama, tetapi makna di kata kaki di setiap kalimat tersebut berbeda. Pada kalimat yang pertama, kata kaki sini berarti alat gerak pada tubuh manusia atau makhluk hidup. Sedangkan pada kalimat yang kedua, kata kakinya bermakna bagian bawah dari suatu tempat. Dan kalimat yang kata kaki pada kalimat yang ketiga berarti bagian bawah dari sebuah benda. Kemudian
Relasi makna atau makna korelasi. Menurut Khair dalam Aswad, maksudnya ini pendapatnya Khair, yang mana saya ngambil dari tulisan dari Aswad. Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara suatu bahasa yang satu dengan satuan bahasa yang lainnya. Satuan bahasa dalam hal ini dapat berupa kata. Para ahli semantik mengklasifikasikan perhubungan makna dalam berbagai kategori seperti sinonim, antonim, polisemi, hiponimi, dan homonimi, dan banyak lagi. Tapi saya sini cuma mengambil beberapa saja. Sinonim adalah dua kata yang mempunyai kemiripan makna. Contoh kata cantik dan ayu. Kalau dalam bahasa Arab, sinonim kita kenal dengan taraduf, muradif, seperti kalimat baitun dan dar. Kemudian antonim, yang dalam bahasa Arab kita mengenalnya dengan kalimat al-mutawad atau diddu. Kata antonim maksudnya kata antonim berasal dari kata Yunani kuno yaitu onomah yang berarti nama dan arti yang berarti melawan. Maka secara harfiah kita dapat mengartikan bahwa antonim adalah nama lain atau secara semantik Erham mendefinisikannya sebagai ungkapan yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Contohnya kata cantik dan jelek. Dalam bahasa Arab, jamil wa qabih. Kemudian homonim. Homonim adalah kata yang memiliki makna lebih dari satu. Namun, pelafalan dan ejaannya sama. Contohnya kata darah. Pada kalimat korban kecelakaan yang dibawa ke rumah sakit itu kehilangan banyak darah. Darah dalam kalimat ini berarti suatu cairan yang berada dalam tubuh manusia. Dan kalimat yang kedua adalah kata darah. Pada kalimat berikutnya adalah Ali dan Muhammad memiliki hubungan darah dari kakeknya. Jadi di sini darah yang di sini di kalimat ini bukan berarti cairan berwarna merah yang berada dalam tubuh manusia, tetapi darah yang dimaksud di sini adalah persaudaraan atau kekeluargaan atau keluarga. Kemudian hiponim. Hiponim adalah ungkapan yang mananya dianggap merupakan bagian dari makna ungkapan lain. Contohnya merpati, gagak, elang, dan camar. Hiponimnya adalah kata burung. Kemudian polisemi. Polisemi adalah suatu kata yang memiliki banyak arti. Contohnya kata anak pada kalimat berikut ini. Ani merupakan salah satu anak dari seorang pengacara kondang. Kemudian kemarin malam, anak kecil itu tergelincir dari anak tangga. Tapi kalau dilihat, antara polisemi dengan homonim sepertinya mirip-mirip. Kalau dalam bahasa Arab, yang seperti kalimat ka'asun yang terkadang berartikan piala dan terkadang berartikan gelas yang memiliki satu kaki. Kemudian kolokasi. Kata kolokasi berasal dari bahasa Inggris yaitu collocation yang verbnya adalah collocate yang berarti menempatkan. Juga berasal dari bahasa Latin yaitu collocare yang terdiri dari dua kata yaitu come yang artinya together atau bersama, kemudian care yang artinya to place yaitu tempat. Jadi dua kata dalam satu tempat lah kayak gitu. Dalam KBBI, kolokasi diartikan sebagai asosiasi tetap antara kata dan kata lainnya dalam lingkungan yang sama. Berikut beberapa uraian pendapat tentang definisi kolokasi yang dikemukakan oleh pakar linguistik. Yang pertama, Mona Bakar. Ini perkataan beliau, yang mana kalau kita artikan artinya adalah kecenderungan kata-kata tertentu untuk bergabung secara teratur dalam bahasa tertentu. Kemudian Smith, ini kata-kata beliau yang pada akhirnya kita bisa mengartikan bahwa kolokasi sebagai ekspresi idiomatik di mana dua kata biasanya digabungkan bersama untuk penekanan. Kemudian Sinclair yang mengatakan bahwa kemunculan kolokasi adalah kemunculan dua
kata atau lebih bersamaan dengan kata lain dalam sebuah teks dengan letak yang tidak berjauhan satu sama lainnya. Jadi untuk kalau sinclair dia tidak membatasi bahwa dua kata yang bergabung, tetapi dia boleh 2, boleh 3 dan sebagainya. Kemudian Harimurti Kridalaksana, dia mengatakan bahwa kolokasi adalah asosiasi yang tetap antara kata dengan kata yang lain yang berdampingan dengan kalimat lainnya, seperti kata buku yang disandingkan dengan kalimat tebal. Kemudian Haidai dan Hasan, beliau mengatakan bahwa kolokasi juga disebabkan oleh dua kata atau lebih yang sering muncul bersamaan dalam suatu konstruksi bahasa atau suatu konteks wacana yang sama. Kemudian Balbaki, kalau saya nggak salah, Balbaki ini adalah penulis dari buku Mu'jam Al-Mustalahat Al-Arabi. Dia mengatakan bahwa kolokasi adalah naz'ul kalimah ila tadamman ila al-kalimah atau kalimah ukhra fil isti'mal al-lughawi, yang dapat dimaknai bahwa kolokasi atau tadamman adalah kecondongan kata untuk bergabung dengan kata lainnya dalam pemakaian bahasa. Kemudian menurut Benson dan Ilson, kolokasi itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu kolokasi gramatikal dan kolokasi leksikal. Kolokasi gramatikal adalah gabungan kata yang terdiri dari kata dominan, atau kata dominan itu kata benda, kata sifat, kata kerja, dan kata depan. Kemudian kolokasi leksikal adalah gabungan kata yang terdiri atas nominal, kemudian verb, adjektif, dan adverba. Misalnya pada kalimat minum, obat. Minum di sini dia kan verb, kata kerja, kemudian obat dia ke nominal atau kata benda. Kemudian teh tawar, menanak nasi, mengumbar janji, dan berjalan cepat. Kemudian struktur kolokasi gramatikal dalam bahasa Arab itu ada yang dimulai dari verb, kemudian ditambahkan dengan proposisi. Verb itu kata kerja atau fi'lun, kemudian proposisi itu kata depan, tapi biasanya ini dalam bahasa Arab di proposisi itu huruf jar. Contohnya sini kalimat alzama, dia proposisinya dengan huruf ba, jadi alzama bi, kalau diterjemahkan artinya mengharuskan atau mewajibkan. Kemudian bagho, itu kalau dia nggak bersama dengan huruf dengan proposisi itu artinya bertelur. Tetapi kalau disandingkan dengan proposisi bi, jadi bagho bi artinya berdomisili. Kemudian kalimat kharaja artinya keluar, tetapi kalau disandingkan dengan proposisi ala, dia berubah menjadi memberontak. Kemudian kalimat salama yang artinya menyerahkan, kalau ditambahkan proposisi ala artinya menjadi memberi hormat atau salam. Salama ala. Kemudian struktur yang kedua itu terdiri dari adverbia, kemudian nomina dan prenomina. Adverbia ini kayaknya kalau dari sini dia zorf. Contohnya sini zorf. Tahta yang arti di bawah, kemudian nomina yad tangan, kemudian prenomina ini dia kata ganti. Jadi tahta yadahu. Kalau kita artikan secara terjemahan kan tahta yadahu di bawah tangannya. Tapi kalau kita maknanya dia bukan di bawah tangannya, tetapi di bawah kekuasaannya. Kemudian struktur yang berikutnya proposisi, kemudian ditambah nomina dan pronomina. Ya, seperti kalimat ala yadihi. Kalau ala yadihi kita artikan secara harfiah, itu artinya di atas tangannya. Tetapi kalau secara maknawi artinya adalah di atas perbuatannya. Kemudian proposisi ditambah dengan nomina. Proposisi an ditambah dengan nominayat. Jadi an yadin. Kalau diartikan secara harfiah atau leksikalnya an yadin kan artinya dari
An kan bisa diartikan dari atau tentang, jadi dari tangannya. Tapi contoh kolokasi yang leksikal, kalau yang tadi gramatikal, ini yang leksikal. Jadi kalau leksikal itu strukturnya yang pertama nomina dan nomina. Kata benda ditambah kata benda, contohnya kalimat Ummul Qura. Kalau yang diartikan sebagai Mekah Al-Mukarramah, bukan ibunya Qura. Kemudian Ummul Kitab, yang artinya adalah Al-Fatihah. Kemudian Ra'sul Mal, bukan kepala. Kalau diartikan secara harfiah atau leksikalnya kan Ra'sul Mal artinya kepala harta, tetapi kalau di sini menjadi modal Ra'sul Mal. Kemudian Atabal Bab artinya ambang pintu. Siyahuddik yang artinya ayam berkokok atau kokokan ayam. Kemudian Ummu Ra's artinya otak. Kemudian struktur berikutnya adjektifah ditambah dengan nomina. Contohnya masyghulul bal yang artinya gundah. Kemudian verb ditambah nomina. Contohnya seperti torofa rohan yang artinya bersukaria. Kemudian toro sawabihi yang artinya kehilangan kontrol. Ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dan sekarang kita lanjut ke Mbak Khadijah. Dan setelah Mbak Khadijah, baru kita lanjut ke sesi tanya jawab.